Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati dan juga tentu kita doakan pimpinan pondok pesantren, para pengurus BKM Masjid Aisyah yang kita cintai ini berhadir, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaah pengajian malam Sabtu di masjid kita tercinta ini, yang semua kita insyaallah diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentulah tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari yang mati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat di hari akhirat, di hari kiamat. Amin rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat, di hari kiamat tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang membawa qalbun salim, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang membawa qalbun salim, ya. Kemudian cocok juga enggak disebutkan temanya, ya kan, karena nyambung tema yang lalu, ya. Ini tema yang lalu itu macam-macam qalbu, ya. Qalbu itu dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan hati, ya. Padahal sebenarnya kalau organ tubuhnya adalah jantung, ya. Sebagaimana juga heart bahasa Inggris, ya, diterjemahkan juga hati, padahal organ tubuhnya itu adalah jantung. Kalau kita lihat misalnya poster atau gambar anatomi tubuh pakai bahasa Arab, maka ketika ada kata qalbun itu organnya adalah jantung. Juga bahasa Inggris demikian, karena di rumah saya juga ada untuk anak saya kan yang bahasa Inggris bahasa Arab, ya heart itu lambangnya jantung, tapi nggak tahu ketika bahasa Indonesia sudah jadi hati artinya. Padahal hati dan jantung adalah dua organ yang berbeda. Ada juga yang bilang begini jemaah kita, kalau gitu Ustaz biar fair jantung hati katanya. Ya mendual itu namanya, mana boleh jantung pilihlah. Masa dua-dua, ya kan? Nanti ada yang cemburu, ya kan? Jantung hati-hati, jangan buat sejantung hati katanya. Tapi enggak apa-apa lah, sudah kadung bahasa Indonesia menyebutkan qalbu itu, heart itu adalah hati. Tapi ketika kita membayangkan organnya adalah jantung. Dan letaknya kan jantung itu di sebelah dada sebelah kiri, ya. Kalau hati kan ini ulu hati, dia agak ke kanan dikit, ya kan, ini ulu hati. Sementara kalau misalnya ada kata-kata sakitnya tuh di sini gitu, ya kan, dia bilang kan bukan gini kan, sakit kayak gitu, tapi gini dia bilang kan, dia nunjuk sebenarnya jantungnya. Kok sakit apa? Sakit hati aku deh, salah tunjuk kan, gitu ya. Yang orang cinta, benci, rindu, gitu kan, marah, kesal, deg-degan, takut, itu kan di sini sebenarnya denyut itu. Nyut katanya kan. Bukan di hati. Nah, kemudian kita kaitkan dengan sebuah ayat, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakan, hai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu pengetahuan tentang itu, tentang roh itu, kecuali hanya sedikit saja. Yang sedikit itu kita ketahui adalah roh itu letaknya di dalam qalbu. Qalbu makna sesungguhnya jantung.
Sehingga kolbu yang jantung, yang hissi, yang indrawi kalau dibedah nampak dia gini-gini itu, ketika dia berhenti berdegup, berdetak, maka terpisahlah antara roh dan jasad, jiwa dan raga, badan dan nyawa. Di mana letaknya itu kita nggak tahu. Mau terbang mau diambil lagi dia, Allah alam di mana. Tapi itu secara maknawi yang itu yang kita tidak tahu di mana roh itu. Ya secara hissi, secara indrawi ini tadi berhenti dia selesai gitu. Dan qalbu artinya sesuatu yang bolak-balik. Memang disitulah bolak-balik darah. Maka kita jaga darah kita yang mana kita makan, kita minum menjadi darah daging. Kita jaga itu biar jangan sampai ke jantung, baik itu yang hissi, yang indrawi ataupun yang dia maknawi terkontaminasi unsur yang haram, unsur yang syubhat, unsur yang syaitani. Karena dalam sebuah hadis disebutkan inna syaitan yajri fi damil insan majrad dam. Sungguhnya syaitan itu mengalir betul manusia seperti mengalir darah. Tanyalah misalnya Ustaz Solihin, Ustaz Dani gitu kan, kalau meruqyah itu kan kalau andai kata geraknya di darah dia itu kan, bolak-balik di darah gitu kan. Bahkan ada orang yang membekam, pas kena titik ininya kemasukan dia. Ada teman saya yang bekam karena apa? Karena memang ternyata pas pula bersembunyi, bisa jadi ya Allah alam di situ kan. Allah alam ya. Ikhwan akhwat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya surah Abasa, artinya bermasam muka. Itu kan perasaan yang bahasa Indonesia perasaan hati gitu kan. Padahal yang bermain ini sebenarnya qalbu. Qalbu itu adalah tadi terjemah sebenarnya adalah jantung. Sehingga riak wajah Nabi itu walaupun Abdullah ibnu Maktum enggak tahu karena buta, Nabi Abasa, tapi Allah yang memberitahukan bermasam muka dia. Anja'ahul a'ma ya. Itu gerak hati ya. Kemudian di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surah, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Di ujung ayat tentang akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, itu di mana dahsyatnya kiamat itu membuat saudara dengan saudara lain itu berlari gitu kan, kemudian berpisah dari saudara dengan saudara, anak dengan orang tua, suami dengan istri gitu. Saking dahsyatnya. Kalau kita buat kan satu halaman penuh dia kan, kalau di urkun pojok surah Abasa ya. Kalau kita urutkan apa kaitan dengan bermasam muka, dengan makanan, dengan hari akhirat gitu. Ternyata yang kita makan, kita minum menjadi darah daging, puncaknya jantung hati. Itulah dia menjadi, bahasanya ada inner beauty itu ya. Memang di dalam ini sumbernya, tapi dalam kan bisa nampak keluar. Ternyata itu juga nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, makanya ada hadis juga zakarar rajula, Rasul menyebutkan seorang laki-laki asy'atha aghbara, yang dia berdebu dan sampai lusuh gitu kan karena bermusafir. Kemudian yamuddu yadahu ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit. Itu adab berdoa memang begitu kan? Bagus. Salah satu adab doa dilakukannya menengadahkan tangan ke langit. Kemudian doa mustajab itu doa orang yang musafir, salah satunya. Kenapa musafir mustajab? Karena Nabi menyebutkan as-safar qit'ah minal adab. Musafir itu bagian daripada azab, siksa, enggak enak, enggak nyaman gitu. Sehingga kita sampai ke tempat. Ketika enggak nyaman, ingat Allah, berdoa itu luar biasa kan? Sehingga antara dengan Allah SWT tidak ada halangan. Jangankan di waktu yang luang, di waktu yang begitu memang dia lagi ya istilahnya gelisah lah gitu kan, gegana, gelisah, galau merana hingga sampai tempat itu kan. Wajar kalau doanya mustajab ya kan. Kemudian ya Rabbi, doanya diulang-ulang, sungguh-sungguh dia, ya Rabbi, ya Tuhanku. Jadi beberapa adab doa dilakukannya. Tapi di ujung hadis fa anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan? Karena ternyata makanannya haram, minumannya haram, wa ghuziya bil haram, gizi bahasa Arab ya, gizi. Wa ghuziya bil haram, gizi asupannya masuknya.
Kemudian wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabulah. Jadi ada jemaah kita yang bertanya, Ustaz, saya malas sekali ibadah. Apa sebab? Maka salah satu jawabannya adalah bukan mutlak ya. Salah satu jawaban adalah bisa jadi ada salah di makanan dan di minuman. Kemudian ada juga, Ustaz, alhamdulillah sudah rajin ibadah tapi belum khusyuk ya. Bisa jadi ada masalah di makanan dan minuman. Ustaz udah berdoa tapi kok belum ya kayaknya ya. Bisa jadi ada masalah di makanan dan minuman. Termasuk ada hadis, ada orang yang berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yunadi munadin minas sama. Ada penyuruh dari langit. Allah alam, penyuruh enggak disebutkan siapa. Ya. Kemudian la labbaik la sa'daik. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sambutan. Padahal al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur bahasanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang puncak ya. Kebahagiaan yang hakiki, fauzan azimah. Tapi enggak dapat dia karena apa? Gara-gara wa mashrabu wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa ghuziya bil haram, gizinya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga yang haram ya. Sekali lagi ujung-ujungnya adalah tentang qalbu. Dalam hadis disebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wahyal qalb, ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka pertanda baiklah seluruh tubuhnya. Jika buruk segumpal daging itu, maka pertanda buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahui itu adalah qalbu, atau tadi organnya jantung ya. Pernah kita sebutkan yang lalu, kalau kita sembelih hewan, anggap itu sapi, kalau kita mengetahui secara kasar ya, secara cepat berapa dagingnya sebelum kita cincang dagingnya, maka timbang jantungnya. Itu kali 100 ya. Kalau jantungnya 1 kilogram berarti perkiraan dagingnya 100 kilo. Kalau 105, 95 itu masih becil lah, beda tipis ya, masih dimaklumi. Tapi kalau anda kata ada ini 100 kilo, tapi kalau daging 130, wah senang lah kan panitia, karena lebih dari perkiraan. Ternyata isinya gaji. Gaji itu ya, lemak ya Pak ya, segini dipotong nanti ciut. Ternyata obesitas, berarti nggak sehat. Kita nggak boleh juga nuduh tukang lembunya nokoh kan, atau dusta atau bohong atau nipu kan. Bisa jadi dia belum tahu ilmunya, gitu kan. Makanya melihat itu kan dari mata, dari mulut, dari kuku, dari tanduk, bahkan nggak boleh cacat. Manusia kan hayawan juga. Bahasa Arab, bahasa tertua dunia menyebutkan al-insan hayawanun natik. Insan adalah, manusia adalah hewan yang dapat berlogika, bermantik, berlogika. Itu beda, kita hewan juga. Makanya ketika kita sakit, dokter melihat senter mata, lihat mulutnya, ya kan? Bahkan kalau di herbalis atau di terapis alternatif nanti lihat kuku. Gak tahu ya kalau di medis ada nggak cara lihat kuku ya. Tapi kalau di herbalis kayaknya lihat kuku ya, kuku gitu kan. Lihat rambut, gimana ujungnya itu, gimana ujung rambutnya gitu kan. Jadi sedemikian rupa untuk mengetahui dalamnya. Ketika sudah tahu kolbunya jantung itu ditimbang, kalau andai kata sehat maka perkiraannya lebih kurang demikianlah perkiraannya. Tapi kalau ternyata 70 kg padahal jantungnya sekilo, seharusnya 100 kan, 70, ternyata bisa jadi itu kekurangan gizi sapinya. Seperti manusia, kalau dia busung lapar, itu kekurangan gizi, perutnya besar. Karena apa? Semua bagian organ tubuh dalamnya bengkak. Lambungnya bengkak, jantungnya bengkak, paru-parunya bengkak, semuanya, ginjalnya bengkak, semua bengkak. Tapi badannya seperti tulang yang ditutupi kulit, daging nggak ada. Ya, karena apa? Karena memang kekurangan gizi. Itu. Kenapa berat ya? Karena bengkak jantungnya. Jadi ini di luar apa ya? Di luar tema. Teringat dengan tentang organ tubuh tetangganya jantung, ada lambung. Lambung manusia itu segini besarnya. Itu sudah menjadi ini. Segini cuman. Coba gini.
Mohon maaf. Nah, berarti lambung beliau segitu. Ya harus banyak makan. Kalau nggak banyak makan bisa kekurangan asupan. Harus. Bukan nggak boleh banyak makan ya Pak ya. Siapapun kita mau makan banyak makan dikit nggak ada masalah. Sebanyak-banyak makan nggak masalah. Yang penting jangan sampai kenyang. Imam Syafi'i kan makannya banyak kan? Ya kan? Ya yang penting nggak sampai kenyang. Kan Imam Syafi'i terkenal dengan ujung-ujungnya dia gemuk gitu kan? Ya nggak ada masalah karena yang penting makannya tidak sampai kenyang. Jadi gitu. Jadi sementara sumber penyakit itu ada pada perut, ya, ada maidah, lambung ya. Dan itu nanti berpengaruh ke organ tubuh yang lain. Kalau bengkaklah lambungnya, bisa tergeser kan jadi hati dan paru-paru dan kolbu kan. Itu sesak napas gitu kan. Naik asam lambungnya. Maka itu yang kita makan, kita minum itu menjadi daging. Lambung itu tempat berproses nanti darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Sekali lagi, darah itu bolak-baliknya ujungnya adalah di jantung. Ya. Jadi nyambung semua ya. Masalah makanan yang dia nampak wujudnya dengan jantung yang maknawi. Karena alat kumus Allah SWT adalah jantung. Jantung yang mana? Bukan jantung yang Allah alam tadilah, jantung yang dia maknawi ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lalu telah kita sebutkan macam-macam qalbu, yaitu qalbun salim ya. Kita harus kembali pada Allah dengan suci. Karena apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Suci di situ maksudnya suci memang ya suci kian gitu. Suci sejak penciptaan sejak awal. Tapi apakah bisa dipertahankan selama kita hidup 60 tahun, 70 tahun itu yang usia umat Nabi Muhammad SAW antara segitu ya, untuk tetap kembali fitrah? Ya, nggak bisa. Tapi harus kembali suci gitu. Makanya yang kemarin kita contohkan adalah ini contoh kolbu kita ini suci, wadahnya suci, isinya suci, bening. Ada benda di depannya nampak karena bening. Tapi ketika di dunia ada noda, ada dosa, menghitam dia. Ada tinta, ada kuman, ada bakteri gitu kan. Ya kan berarti sudah tidak bisa suci, tidak bisa fitrah lagi. Makanya Allah nggak minta kembalinya fitrah, tapi kembalinya salim, yang maknanya juga sama-sama suci. Setelah mengalami banyak proses. Caranya kemarin banyak sih kalau ditanya bagaimana caranya balik lagi bersih begini. Kalau sudah banyak itu kan. Ini kan terbuka dia, ini masih tertutup, terbuka banyak masuk, debu-debu segala macam. Ibarat cermin itu, ada nanti noda kena tai lalat, tai nyamuk itu kan, atau misal debu atau apa gitu kan, termasuk pecetan jerawat, ke situ ya kan. Tapi lama kali kita ngapain sampai dia bekarat, tanda kutip bekarat di situ, payah ngapainnya gitu. Kadang udahlah nggak jadilah katanya. Artinya nggak jadilah beribadah, nggak jadilah taubat karena apa, payah kali gitu. Maka sebelum itu jadi sedemikian rupa kotornya, sering-sering dibersihkan. Karena iman itu yazid wa yanqus, bertambah berkurang, pasang surut naik turun gitu kan. Jadi sebelum dia surut, sebelum dia berkurang, sebelum dia turun, terus dibersihkan gitu kan. Ini salah satu obat hati, itu kaping telu wong kang soleh kumpulono ya. Obat hati yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang soleh bersama Ustadz Solihin gitu. Jadi kita tidak boleh merasa soleh atau merasa yang lebih gitu ya. Tapi insya Allah motivasi kita sama-sama ingin menjadi orang yang soleh. Motivasi itu kalau disamakan tanda kutip suhunya, itulah menjadi obat hati. Ibarat handphone itu kalau andai kata dia udah drop, ya kan, untuk ya kalau andai kata HP-nya lumayan bagus. Kalau enggak kadang-kadang hang. Kalau udah drop 0 itu enggak. Seharusnya kan yang warna merah, atau oranye itu atau kuning itu langsung kita cas kan. Ini enggak, sampai drop gitu kan. Artinya apa? Udah 3 kali enggak hadir, 4 kali, 5 kali enggak hadir, udahlah, udah enggak mau hadir lagi dia, ya kan? Dengan berbagai macam alasan. Walau alqa ma'adzirah, karena banyak kali uzur-uzur di ma'adzirah, ya kan? Oleh karena ketika bisa sekali, 2 kali, 3 kali enggak hadir dalam hal majelis taklim atau apapun, ya kan, langsung kita yang insya Allah motivasi diri agar jangan sampai drop, langsung charger keimanan dengan berkumpul ya, bersama-sama berkumpul.
dan saudara-saudara juga saling mengingatkan, ya, insyaallah agar kuat qalbu kita itu untuk sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya akhwat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua qalbun marid, ya, yang berpenyakit. Yang ketiga qalbun mayyit, ya. Qalbun yang mati, ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan nafsu, manusia itu diberikan nafsu. Nafsu dengan qalbu itu beriringan. Qalbun salim itulah nanti yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridai. Berarti yang kembali kepada Allah adalah qalbun salim. Nyambung deh, ya. Tapi sebenarnya qalbun ya berbeda dengan nafsu. Tapi dia saling ya berkaitan, ya. Kalau nafsu itu lebih kepada jasad, kalau qalbun lebih kepada ruh. Karena manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari ruh dan tanah. Tidak ada makhluk lainnya yang diciptakan seperti ini kecuali manusia. Kalau jin api, malaikat cahaya, gitu. Kalau manusia roh dengan tanah. Tapi roh dengan tanah itu melangit membumi, kan? Roh melangit, tanah membumi. Tapi yang namanya semua kembali kepada Allah. Makanya saling erat antara qalbun salim dengan nafsul mutmainnah, sama itulah dia. Sama dia, domplengnya sama, kembali kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang belum sampai derajat ke mutmainnah, tapi masih tetap dalam rangka keimanan. Kalaupun dia imannya turun, imannya surut, imannya berkurang, tetap masih iman. Sekiranya contoh ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang kalian melihat kemungkar, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika tidak mampu merubah dengan tangannya, rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu merubah dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Gimana berubah dengan hati? Emang dia bisa bekerja? Minimal adalah ada rasa sense of rasa peduli, gitu. Rasa peduli, kemudian gelisah, risau, gitu. Itu rasa yang penolakan terhadap kemungkaran. Itu minimal ada di hati, ya. Walaupun itu menjadi selemah-lemah iman, tapi masih syukur ada imannya ketimbang EGP emang gue pikirin, gitu. Malam yahtamma bi amil muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin, bukan golongan mereka, kata Nabi, kan. Enggak peduli di EGP, ya masuk. Itu nafsu lawamah. Kemudian nafsu lawamah itu tetap mempertahankan la ilaha illallah hingga akhir hayatnya. Makanya iman itu ada 70-an cabang. Yang tertinggi kalimatul la ilaha illallah, dan membuang sesuatu membahayakan, contohnya duri di jalan, bagian daripada keimanan itu. Karena apa? Peduli itu. Nah, itu sudah bergerak dia membuang duri di jalan, bagian keimanan. Kalau yang tadi masih dengan hati, masih ada imannya. Itu nafsu lawamah yang walaupun gimana gonjang-ganjing tetap masih ada imannya. Itu saja sudah Allah sumpahkan sebagai makhluk yang mulia. Kenapa kita tahu dia mulia? La uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi nafsul lawamah. Allah bersumpah tentu demi makhluknya yang mulia. Kalau kita tidak boleh bersumpah demi apapun, semulia apapun, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi siapa? Demi keagungannya menciptakan makhluk-makhluk mulia. Wal asri wal fajri wal laili wan nahari wad duha. Apalagi wattini wa zaitun wa turisin wa hadabal amin, ya. Kan banyak kan, subhanallah. Berarti itu makhluk-makhluk
yang mulia, termasuk nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyit khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup sudah peluang dari qalbunya. Ada kebenaran tidak melihat, ada nasihat tidak mendengar, ada pemahaman-pemahaman, kajian-kajian tidak mau memahami. Khatamallahu ala qulubihim. Ibarat kata sudah kotor kali, enggak mau dia bersihkannya. Memang udah gitu kian. Sehingga kalau letakkan benda di depan ya enggak nampak lagi. Ibarat kata dia nasihati masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Ada jemaah kita agak nyeloteh, Ustaz masih mendingan masuk Ustaz, ada yang nempel gitu. Timbang masuk kanan balik ke kanan, masuk kiri balik kiri, gak ada masuk gitu. Naudzubillah lah kan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya ibu-ibu, ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu amat erat kaitan dengan nafsu ammaratum bisu, surah Yusuf ya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu yang demikian itu nyuruhnya itu ya jahat aja. Pikiran kotor, singkatannya enggak ya, nanti marah orangnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu macam-macam qalbu ya. Sekarang masuk kepada tingkatan qalbu. Tadi enggak tingkatan Ustaz. Ya iya juga, tapi ada hadis riwayat Tabrani, Imam Tabrani. Inna fil jasadi, sesungguhnya innalil insani sadran, sesungguhnya manusia memiliki sadr, dada. Dada ini kan di sini kan? Ya. Yang dari sini ke sini. Fihi qalbun. Nah, tingkatan kedua adalah qalbun. Ini kan tingkatan maratibul qalbi, tingkatan qalbu, atau terjemahnya kan hati ya. Organ enggak apa-apa terjemah hati, tapi bayangannya ada organnya jantung ya. Enggak apa-apa ya. Karena udah kadung ya. Ya, tingkatan hati. Yang pertama dada. Fihi qalbun, di dalamnya ada qalbu. Fihi fuadun. Fuad juga diterjemahkan hati, tapi hati yang lebih dalam dia. Maka yang akan diminta pertanggungjawaban adalah fuad. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36 ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya nanti di akhirat. Ini kan ayat tentang keimanan ya kan, akidah, tapi ada kaji-kaji biologi gitu ya, kaji anatomi tubuh. Yang pertama berfungsi untuk manusia adalah pendengaran. Maka disebutkan dulu katanya ayatnya adalah tentang pendengaran. Ini ijaz ilmiah, mujizat ilmiah. Anak-anak yang sudah ada, anak bayi janin yang sudah ada rohnya ya, yang sudah karena seringnya dia dielus oleh abinya, oleh ayahnya gitu kan. Sebelum dielus ada suara kereta, den kan. Itu kalau misalnya udah disambut oleh istri tercinta, itu katanya goyang-goyang dia. Karena dia sudah sudah mendengar. Makanya bagus sekali kalau dihidupkan ya murattal gitu ya, murattal. Masya Allah ya, dia sudah bisa mendengar. Selanjutnya setelah mendengar, setelah lahir dia melihat, tapi hari pertama 10 belum jelas itu. Hari ke-10 baru jelas. Oh, itu. Ternyata itu abinya, itu aminya, itu ayahnya, itu bundanya, itu ayahnya, itu ibunya gitu kan. Tapi juga anak-anak bayi kan belum bisa memilih mana panas, mana dingin, mana tajam, mana tumpul, apalagi benar dan salah. Nah, itu di belakangan diminta pertanggungjawaban pendengaran dulu, baru penglihatan, baru fuad. Fuad itu tingkatan ketiga, ya. Kemudian fihi lubbun. Di dalam fuad itu ada lagi lubbun. Lubuk pakam. Lubuk hati ya. Lubbun.
Jamaknya albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah i'tibar, ibrah, pelajaran wahai orang-orang memiliki akal. Akal kan bisa di pikiran, akal kan di otak. Lah, kenapa lubbun itu bagian dari tingkatan kolbu yang ada di sini? Ternyata lubbun yang dimaksud adalah akalnya, bukan akalnya otak, tapi akalnya kolbu. Orang diberi ilmu pengetahuan sedetail mungkin, kalau belum dapat hidayah nggak beriman dia. Contoh, hebat Quran ini ya, kata non muslim kan, tapi nggak beriman juga karena Al-Quran kitab hidayah, bukan kitab ilmu pengetahuan ansih. Kemudian ada orang muslim, peneliti ya, dari Al-Quran, ini Al-Quran begini, ternyata dia juga minum, ya ketika hasil pertemuan minum juga dia gitu. Karena apa? Ya dia percaya dengan Al-Qurannya. Kemudian Al-Quran hebat ini, mujizat, tapi ya tidak sampai itu hanya sampai ke lisannya, ke otaknya, pikiran, tapi tidak sampai ke kolbunya. Makanya fa'tabiru ya ulil albab. Di situ akal, di situ adalah akal yang ada di kolbu, bukan di bukan di otak, tapi di kolbu. Saya wallahu alam ya, apakah ini sama atau tidaknya? Tapi ada penelitian yang namanya neuron. Di sini bermiliaran sel neuron di otak. Tapi ternyata di kolbu juga, di jantung, kolbu jantung ya, bukan hati ya, jantung, itu juga banyak sel neuron. Apakah dia sama dengan lubbun atau albab tadi, wallahu alam. Ya. Tapi walaupun lebih sedikit jumlah daripada yang di otak, jauh lebih sedikit dari yang di otak, yang neuron yang ada di kolbu itu, tapi kecepatannya itu 5.000 lebih cepat daripada yang di otak. Satu sel neuron yang ada di kolbu itu lebih cepat 5.000 kali lipat daripada ada yang di otak. Kita berpikirnya begini, ada surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 ayat singkat, tepat, padat. Pernahkah sahabat Nabi bertanya? Sahabat Nabi bertanya, berapa jumlah gajahnya? Ya kan? Azulfil. Pernahkah bertanya berapa jumlah pasukannya? Pernahkah bertanya bagaimana burungnya itu? Burung bisa bawa hijarah batu koral loh, batu besar. Burung bawa batu besar, berapi pula gitu. Ini kan ayat tentang keimanan, ya semua ayat kan tentang keimanan. Tapi mereka tidak bertanya bagaimana, kenapanya gitu. Siapa, di mana gitu. Coba, ada burung bawa batu besar berapi pula. Kemudian bagaimana sih bentuk daun dimakan ulat itu kan, gitu kan. Artinya nanti sampai ujung-ujungnya sahabat Nabi juga nggak pernah bertanya kenapa ya subuh 2 rakaat. Pernah nggak dapat hadis atau apa? Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang kenapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 gitu. Karena apa? Lubbun, akal yang ada di kolbu jauh lebih cepat menerima keimanan hidayah daripada yang ada di sini gitu. Dikasih pun alasan, tetap dikasih alasan. Sampai orang Yahudi yang cerdas-cerdas itu kan, cerdik tapi licik kan, kami beri engkau 3 pertanyaan. Jika engkau mampu menjawab, engkau Nabi, kami masuk Islam. Terakhir kan betul, Nabi semua menjawabnya. Oke lah, katanya kan. Pertanyaan berikutnya, kan janjinya pertanyaan cuma 3. Ya apa? Siapa malaikat yang menyampaikan wahyu kepadamu? Jibril musuh kami, katanya pula lagi. Balik kanan mereka. Makanya langsung Allah bilang, barang siapa yang menyatakan Jibril Mikail adalah musuhnya, musuh Allah selamanya, kan gitu kan. Itulah orang Yahudi. Tidak ada bangsa yang kutuk menjadi monyet
Ya, kerah gitu ya, kerah. Kecuali bangsa Bani Israel Yahudi ya. Bahkan mereka mengetahui isi Alkitab ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui isinya sebagai mengetahui anak-anak mereka. Kita jangankan anak kita banyak, anak kita 5 aja kadang-kadang selip bilang namanya. Tapi kita kenal itu anak kita kan? Ini enggak. Orang tuh kenal betul isi Alkitab tapi mengingkarinya ya. Kembali lagi tadi kita ke tingkatan qalbu ya. Jadi lubun itu adalah akal di dalam qalbu. Wallahu alam apakah sama dengan neuron? Tapi ternyata kalau penelitian neuron itu kan memang itu yang kejar saya yang sampai kalau ada iklan susu formula, ada DHA, HDH choline itu yang nyambung ya, sejak masa pertumbuhan yang golden age ya, masa keemasan ya, usia dari 0 sampai 7 tahun katanya gitu kan, harus pakai susu formula tertentu biar nyambung semuanya sel-selnya itu kan. Nah, ternyata di sini ya. Qalbu di sini. Kemudian tingkatan berikutnya adalah fihi saqfun. Di dalamnya ada pelindung. Saqfun itu ini ya, pelindung, penutup. Ibarat kalau Anda kata bangunan ini atapnya itu, penutup. Berarti tertata rapi. Fihi sirrun, di dalamnya ada rahasia yang tidak bisa kita tembus. Fihi, disitulah aku. Ini hadis qudsi kan, riwayat Tabrani. Disitulah aku. Kalau ditanya di mana Allah dalam hadis sahih, ditanya seorang wanita asyarat ilas sama, dia mengisyaratkan ke langit ya. Itu ya, artinya al-a'la, Allah yang maha tinggi ya. Tapi bagaimana kita merasakan Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Allah tidak bisa dilihat tidak bisa dengan indrawi di dunia. Nabi Musa yang berjuluk atau bergelar Kalimullah, nabi yang paling sering berkata-kata dengan Allah, Kalimullah, itu minta lihat Allah, lan taroni, tidak akan engkau bisa melihatku. Ya Allah, tunjukkan tanda-tandanya. Tunjukkan tanda-tandanya, Allah tunjukkan api ya di Waturi Sinin, Waturi Saina, di Tur Sinin ya, atau Watur Sina ya. Kemudian gempa, dia pun tersungkur pingsan. Karena nggak bisa gitu. Tapi kalau ingin merasakan itu adalah maka sering-sering berkumpul dengan kaum du'afa agar kita merasa. Karena apa? Kalau kita kumpul kaum du'afa berarti kita akan memberikan sedekah. Sedekah itu sodako. Sodako itu amal qalbu. Makanya obat hati diantara adalah sedekah. Kadang kita tahu penyakit kita apa, nggak sembuh-sembuh juga. Perbanyaklah sedekah, gitu kan? Tadawu bis sodakot, berobatlah dengan sedekah. Kemudian atau kita penyakit udah nggak ada lagi kata dokter kan, tapi nggak sembuh-sembuh juga atau nggak tahu penyakitnya. Nah, itu berarti ada sesuatu masalah faktor X wallahu alam. Maka kita jaga qalbu kita ini ya, karena itu pula yang alat komunikasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata ada sekat-sekat nanti nggak kinclong sinyalnya gitu. Ada sekat nggak tembus langsung. Nah, makanya di sini kita jaga qalbu kita insyaallah taala. Jadi disitulah dia ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu tetap terus kita motivasi ya, sehingga udah selesai ini tetap Allah, selesai ini tetap Allah. Allah semua Allah gitu ya. Masya Allah ya. Kalau sudah demikian, maka termasuk kita salah satu di antara 7 golongan yang Allah naungi, di antara adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu juga adalah tentang qalbu yang memang yang terkait dengan masjid ya, masjid. Istilahnya masjid ini adalah baitin min buyutillah, di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Ya kalau hadisnya kan jelas ya, Nabi bertanya Allah di mana, jawabannya demikian ya. Tapi bisa kita rasakan sebagaimana hadis al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
ihsan itu, substansi berbuat kebaikan itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad di depan majelis sahabat-sahabatnya, yang ketiga itu sahabat nggak tahu ini malaikat Jibril karena menjelma manusia. Pertanyaan ketiga setelah bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman adalah apa itu ihsan, substansi berbuat kebaikan. Bukan sedekah, zakat, baca Quran atau apa ya, bukan kebaikan itu disebut Nabi, tapi substansinya yaitu anta'budallah, ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu tingkatan tertinggi. Fa illam takun tarau, jika engkau tidak bisa merasa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu bisa dirasakan. Yang kedua hal ini bisa dirasakan kalau hati kita jernih, itu bisa kita rasakan gitu. Kita rasakan bahwasanya sehingga ketika mengamal sesuatu itu amal yang terbaik, bicara yang terbaik, zikir yang terbaik, kemudian bahkan tidur yang terbaik karena kita yakin Allah melihat kita. Kalaupun kita belum sampai pada derajat seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung tadi ini. Dan memang kita jagalah, ujung-ujungnya adalah makanan kita, ya, makanan kita yang fisik itu untuk menjaga kolbu kita, baik kolbu yang fisik maupun kolbu yang maknawi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ala wahyal kolbu, parameter tubuh kita semuanya baik lahir batin adalah kolbu, baik yang nampak maupun tak nampak itu. Ya, sampai di sini saja insyaallah ya, sudah 7 tingkatan tadi ya. Tapi kalau misalnya ada paham ini, ketika Sunan Kalijaga diminta Wali Songo untuk silaturahim ke Syekh Siti Jenar untuk mendakwahinya, Assalamualaikum ya Abdullah, salam sejahtera bagimu wahai hamba Allah, kulo manunggali Gusti Allah. Kan gawat itu. Akulah sejatinya Tuhan, Tuhan adalah aku adalah Tuhan, Tuhan ada di mana-mana katanya. Tuhan hambaku, aku hamba Tuhan, gitu. Padahal ada sakfun. Jangan coba kita dekati batas kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu kan. Itu. Fihi sirrun, di situ ada rahasia. Coba kita mau pakai apa namanya? Makanya Nabi Musa sendiri tak tahan berguru dengan seorang soleh yang dalam riwayat disebutkan beliau Nabi Khidir. Ya enggak di luar jangkauan akal. Nabi Musa nabi yang luar biasa. Fir'aun ininya loh lawannya. Gitu kan? Nabi yang luar biasa. Kalimullah, nabi yang paling sering berkata-kata dengan Allah. Harus ada guru yang memang belum sampai itunya, ilmunya sampai jauh sudah selesailah. Sampai sini ilmunya. Artinya dia gagal belajar gitu kan. Gagal belajar karena apa? Karena ternyata jangan ditanya. Ternyata 3 kali dilakukan itu yang mau pakai ilmu wali kutub katanya kan, ilmu laduni gitu kan. Laduni itu ladun dari sisi Allah gitu. Ingin di situ. Tapi ya boleh kita belajar tentang hakikat ma'rifat gitu kan. Tentang hikmah, tapi jangan sampai lupakan pada syariat, karena para ulama menyebutkan orang yang dia berfikih, bersyariat gitu kan, tapi tidak bertasawuf, ya, tidak ada adab gitu kan, tidak ada akhlak gitu, ya, tidak ada ini, maka sungguh dia kesat hatinya. Bisa nyalahkan semua orang kan, karena dia merasa ilmu seluas samudra Hindia gitu kan, sementara dia lupa ada samudra Pasifik gitu kan, ada samudra Atlantik gitu. Kemudian ada juga orang bertasawuf, kaji batin, kaji akhlak, kaji ilmu-ilmu yang tadi gitu kan, tapi tidak bersyariat, maka faqad tazandaqa, sungguh sesat gitu. Sesatlah. Aku udah sholat katanya, di mana? Masjidil Haram. Padahal dia sedang manjat kelapa. Ada itu Pak, betul kejadian itu. Teman saya, ya kan? Teman saya, dia punya teman, ayo sholat Jumat yuk. Ya sholat Jumat saya dia apa aja? Di pohon kelapa katanya. Ternyata memang tanda kutip ya, bukan dia dia kaji-kaji demikian. Makanya wajar kalau para ulama menyebutkan itu sesat dan menyesatkan ya. Jadi hati-hati terhadap hati gitu kan, karena halus dia ininya kan, halus masuknya melalui darah. Makanya kata-kata para peruqyah, kalau diruqyah orang seperti itu akan bereaksi.
Memang kaji batin, katanya kaji batin, kaji yang misalnya mengamalkan ini itu. Tapi kalau di ruqyah itu bereaksi. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentu dengan ikhlas dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas tapi nggak sesuai sunnah ditolak. Sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas, mungkin ria atau apa ya ditolak juga. Makanya ya sudah cukup sudah cukup banget lah yang dilakukan oleh yang diajarkan Rasulullah SAW gitu. Tentang zikirnya, ya kan, tentang amal-amal ibadahnya. Karena dengan kewajiban saja itu Allah cintai, tapi ingin dekat Allah Subhanahu wa taala, tambahlah dengan ibadah-ibadah nawafil atau nafilah sunnah. Kalau kita menambah itu Allah kasih hadiah, Allah kasih bonus, karena kita juga menambah daripada kewajiban yang ada. Gitu. Mudah-mudahan hati kita bersih sehingga mudah untuk melakukan amal ibadah, dan ketika ibadah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Guru yang langsung